Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi azami qail wa huwa asaqul qailin. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala Ibnu Khaldun inna ahwalal umami wal alamin wa awaidahu la yadumu ala watiratin wahidatin wa min hajin mustamirin bal yaktalibu bi ikhtilafil ashkhas wal azman wa ma yakun dzalika minal ashkhas bal min sunnatillah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Keadaan umat, keadaan bangsa tidaklah menetapi satu model, tidaklah menetapi satu keadaan, satu situasi, satu kondisi, melainkan akan berubah-ubah sesuai dengan situasi, kondisi, dan domisili, sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi, dan semuanya itu merupakan sunnatillah. Al-Arif Ibnul Waqti, orang yang alim adalah orang yang mengerti kondisi, orang yang mengerti keadaan, orang yang mengerti situasi, dan orang yang mengerti apa yang telah ditugaskan pada waktu itu. Para teman-teman Ma'had Ali Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas ini UIN Negeri Malang yang kami hormati, sebelumnya kami menyampaikan materi. Saya ingin tanya dulu dari teman-teman untuk barometer apa yang saya sampaikan. Teman-teman sudah pernah khatam Fathul Qorib? Udah ya? Kita bahas Fathul Mu'in. Ini karena nanti saya bicara panjang lebar ternyata nggak connect kan nggak. Kalau gitu berarti hanya sekilas di dalam cara memahami Qutbul Duros yang masih tingkat dasar. Teman-teman yang kami hormati, dalam era milenial atau dikatakan era sains dan teknologi ilmu pengetahuan, sekarang itu ilmu pengetahuan dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan yang sistematik dan objektif serta dapat diteliti kebenarannya, sehingga muncul beberapa kasus yang membutuhkan jawaban yang rasional, faktual, dan tidak menyimpang dari garis-garis besar haluan Islam. Sementara formulasi hukum fikih dan kitab Turos sangatlah kondisional, selaras dengan tempat dan waktunya. Yang ini perlu kita kembangkan, disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Nah, bagaimana cara mengembangkan, cara mengkontekstualisasikan dengan bergesernya kondisi menjadi era milenial, era sains dan teknologi, banyak kasus-kasus yang bersentuhan dengan kontekstualisasi Duros karena membutuhkan jawaban yang cocok dengan syariat, dengan tidak meninggalkan kitab Duros yang sudah kita yakini kebenarannya. Sementara formulasi kitab Duros secara tekstual tidak memadai untuk memberi jawaban kasus-kasus yang memang betul-betul belum ada di saat formulasi kitab Duros dirumuskan. Contoh seperti sholat di atas pesawat, kemudian pakai robit dengan menggunakan speaker. Ini zaman cari di kitab Duros bagaimanapun tidak ada, tapi ada. Tidak ada tapi ada. Termasuk sekarang transaksi dengan transaksi barang-barang yang tidak nyata, membeli pulsa,
yang tidak jelas barangnya yang kita beli apanya. Nah, kemudian sekarang kita menyewakan barang tidak seperti yang ada dalam kitab Turas, harus ayinnya muayyan. Tapi sekarang punya rumah yang bisa dibawa dikesak kemana-mana. Cukup punya rumah channel gitu saja yang banyak pengunjungnya, bisa disewakan untuk promosi, untuk macam-macam, luar biasa. Dan penghasilannya tidak kalah dengan rumah yang nyata. Nah, ini sama sekali belum pernah disentuh di dalam kitab Turas. Namun sebenarnya kalau kita mampu mengkontekstualisasikan formulasi kitab Turas, maka akan kita ketahui dengan sebenarnya bahwa kitab Turas masih efektif dan valid dalam keadaan apapun dan kondisi apapun, bahkan di era kini. Karena sebenarnya rumusan formulasi kitab Turas tidaklah kolot, sebagaimana yang menjadi anggapan sebagian orang bahwa kitab itu kolot. Tidak. Sebab rumusan dalam kitab Turas dihasilkan dengan melalui penelitian secara detail, uji kelayakan yang disebut dengan tahqiqul manat, dan difilter dengan dalil-dalil secara detail dan real yang disebut dengan tangqihul manat kalau istilahnya usul fikih, dan ditetapkan hukumnya setelah dianggap kebenarannya yang disebut dengan takhrijul manat, mengeluarkan kelayakan, memutuskan kelayakan. Sehingga rumusan tersebut sangat valid, solid, dan kondisional yang memerlukan kajian dengan secara detail. Dengan perubahan waktu dan kondisi yang berbeda, rumusan hukum dapat berubah dengan tanpa harus merubah formulasi yang ada, namun cukup memerlukan kajian secara detail. Saya ulangi, dengan perubahan waktu dan kondisi yang berbeda, rumusan hukum dapat berubah dengan tanpa harus merubah formulasi yang ada, namun cukup memerlukan kajian secara detail. Karena hukum tidaklah akan berubah-ubah dengan perkembangan zaman, tetap hukum tidak akan berubah, melainkan gambarannya. Gambaran itu contoh-contohnya atau yang dihukumi ini yang mulai berubah coraknya, berubah ilatnya, berubah faktornya, yang menjadi pijakan formulasi rumusan dalam kitab Turas tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan Imam Subuki berikut gini. Laisa muradu anna al-ahkam syar'iyyah tataghayyaru bitaghayyuril azman, bitaghayyuri zaman. Tidaklah hukum-hukum syariat akan berubah dengan perubahan zaman. Bal bikhtilafi suwaril hadisah, bahkan perubahan itu disebabkan contoh-contoh yang baru, kasus-kasus yang baru. Fa innahu qad yahsulu bi majmu'i umurin hukmun la yahsulu li kulli wahidin minha. Kadang dengan beberapa faktor-faktor kasus-kasus yang baru itu akan menuntut syariat memberi keputusan hukum yang berbeda dengan keadaan zaman dulu. Nah, kontekstualisasi dengan melihat ilat. Ilat itu faktor dirumuskannya hukum, penyebab dirumuskannya hukum. Yang berarti kalau dalam pertama ini, kalau Anda ingin menjadi orang yang mampu untuk mengkontekstualisasikan hukum, pertama harus tahu sejarah historis penyebab hukum itu dirumuskan itu bagaimana. Ini yang paling penting. Contoh dalam Fathul Mu'in ya. Wasoha ikrarun min malidin marodum mautin walau diwarisin bidainin au ainin. Seorang sakit parah, ikrar kepada waris, baik dengan hutang atau dengan barang yang nyata, ini sah, yang sehingga harus dikeluarkan dari Rasul Mal. Ini konteksnya. Kenapa kok dikatakan sah? Alasannya melihat kondisi orang yang sudah sakit parah itu, biasanya yang asalnya pembohong menjadi jujur, asalnya fajir
menjadi adil karena sudah memikirkan masa akan datang yaitu kematian. Itu alasan diperbolehkan atau sahnya ikrar kepada ahli waris. Namun seiring kondisi sekarang ini, zamannya sudah zaman fasad, zamannya sudah zaman rusak, orang sudah akan mati saja sudah tidak mau tobat, sudah banyak yang tidak sadar. Maka rumusan hukum yang dahulu itu perlu dikaji lagi. Ya kalau orang dulu, kalau orang sekarang mungkin perlu dikaji. Apalagi ada tanda-tanda bahwa dia itu akan menghalangi waris yang lain dengan yang lainnya. Nah kalau semacam ini maka layaklah untuk dijadikan pertimbangan, tidak bisa diterima ikrarnya. Loh, tapi dalam kitab turas tetap diterima. Cuman kita mengembangkan, kita melihat kenapa kok diterima, kenapa rumusan kitab turas sudah diterima. Oh alasannya karena melihat beliau sangat husnudzon, orang-orang yang dalam kondisi semacam itu sudah waktunya tobat sehingga tidak perlu dicurigai. Tapi kalau sekarang sudah akan mati saja masih nggak mau tobat, ya perlu dicurigai, yang sehingga perlu dirubah hukumnya. Nah ini bukan berarti hukumnya berubah, enggak, kasusnya yang berubah. Nanti kita harus tahu caranya, yaitu dengan melihat bagaimana rumusan itu ada. Ini satu, paham tak ini? Ini penting. Nah cara kontekstualisasi itu semacam ini terdapat beberapa macam cara. Satu, penelitian pilar. Contoh seperti ditegaskan di atas tadi, sebagaimana contoh yang terdapat dalam Fathul Qorib. Misalnya, Anda baca dalam kitab Fathul Qorib, syarat daripada sholat harus suci dari hadas, hadas kecil, hadas besar, suci dari najis. Sepakat. Kemudian harus menutupi aurat, walaupun aurat itu dibatasnya di mana masih belum ada kesepakatan. Lalu di dalam Fathul Qorib ditegaskan, amma faqidu tahuraini fasolatu sahihhatun ma'a wujubil iadah. Orang yang tidak menemukan alat sesuci dua, gak menemukan air, gak menemukan debu, sholatnya wajib untuk mengulang. Tapi dalam kasus lain, ketika orang itu tidak mampu menutupi aurat, diperintahkan sholat dengan sempurna tapi wajib mengulang. Fa'in ajaza an satria sholat harian wala yumi'u birrukuk wa sujud hal yutimmuhuma wala i'adata alaih. Nah dalam ibarat ini jelas tekstualnya semacam itu. Namun perlu kita kaji, kenapa kok ada perbedaan? Oh, perbedaannya kalau tidak menemukan air, tidak menemukan debu itu barang yang langka. Sedangkan barang yang langka al-nadir kal-makdum. Barang yang langka itu tidak dianggap ada. Sehingga karena tidak dianggap ada berarti sama halnya tidak ada udzur yang sehingga kewajiban untuk mengulang. Tapi ketika tidak menemukan tutup aurat, ini sudah terbiasa. Karena memang pada waktu dulu pakaian itu sangat sulit. Makanya kalau ada orang pakaian berlebihan sampai melembreh pada bawah mata kaki, itu diharamkan karena khoyala, karena kesombongan. Tapi kalau sekarang sudah tidak itu. Nah ini. Nah demikian pula kalau sekarang kita tidak menemukan tutup aurat, itu bukan hal yang langka, kecuali kalau ada di tengah hutan. Ya, memang merupakan hal yang biasa. Tapi kalau di perkampungan, di masjid-masjid, di mana-mana hampir semuanya sudah disiapi tutup aurat. Yang tentunya hal ini di dalam memberi keputusan hukum harus berbeda. Kenapa? Kita melihat dari ilatnya. Ilat tidak wajib mengulang itu karena dianggap hal itulah sudah terbiasa, sudah kebanyakan tidak menemukan tutup aurat. Tapi kalau sekarang tidak menemukan tutup aurat sangat langka, maka udzurnya bisa nggak dianggap kecuali ada di tengah hutan. Nah ini nanti kita bisa mengembangkan dalam masalah apapun yang di situ
hal yang langka tidak dianggap, kalau yang biasa dianggap. Makanya kadang dalam satu kasus nanti untuk meneliti ada beberapa pandangan yang mengakibatkan ulama berbeda pendapat. Contoh, ketika kita dalam bepergian, apabila kita turun dari kendaraan, sholat dengan sempurna, ini khawatir ketinggalan teman, khawatir ketinggalan bis, maka dipersilakan sholat di dalam kendaraan. Nah, apa wajib mengulang sholat di dalam kendaraan ini? Ini satu mengatakan wajib mengulang karena dianggap uzrun nadirun, itu uzur yang langka sekali, sehingga wajib mengulang. Tapi dalam satu sisi, karena ketakutan berarti masuk di dalam sholat khauf, sholat karena kekhawatiran. Kalau sholat di dalam khauf tidak wajib mengulang. Loh, ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama karena berbeda pandangannya. Makanya orang yang kadang-kadang mengatakan kenapa kita mengikuti para ulama yang selalu berbeda pendapat, langsung saja kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, itu menunjukkan orang yang sangat tidak ngerti dalam masalah hukum. Dikira Quran hadis itu adalah kamus yang bisa kita gunakan untuk menjawab masalah langsung. Nah, semacam itu saya cari di Quran, di hadis dimanapun juga tidak ada. Nah, ulama berbeda pendapat karena beda pandangan. Makanya kalau kita semakin mengetahui, semakin ilmunya panjang, semakin ilmunya banyak, qalilul ingkar, kasirul ilmi, qalilul ingkar. Qalilul ilmi, kasirul ingkar. Orang yang banyak ilmunya tidak gampang ingkar, tidak gampang menyalahkan, tidak gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Tapi kalau ilmunya minim akan gampang ingkar, gampang menyalahkan orang. Kenapa? Karena diukur dengan pengetahuannya saja. Sedangkan pengetahuannya hanya tahunya satu model. Ini model apa itu namanya, model kontekstualisasi Durros memakai dengan ilah. Contoh lainnya seperti kita robit menyambungkan imam dengan makmum memakai max speaker. Jadi sampai cari di kitab Durros tidak ada. Sampai buka sampai kapanpun juga tidak ada. Nah, tapi bisa kita gunakan untuk menjawab. Kita tahu bahwa syarat daripada jamaah itu kalau di dalam hadis hanya innama jilal imam liyutamma bihi. Imam itu dibentuk untuk dijadikan sebagai panutan. Sebagai panutan. Nah, orang yang mengikuti otomatis harus satu tempat. Yang nanti satu tempat itu berapa ukurannya, ini urusan fikih. Karena memang tidak ada dalam Quran, dalam hadis, dalam bahasa pun satu tempat itu definisinya berapa, nggak ada. Di satu tempat itu saja. Yang ini akan mengakibatkan perbedaan hukum yang nanti ketika dipublikasikan antara satu orang dengan yang lain juga akan berbeda di dalam menjawabnya. Nah, kedua, di samping satu tempat, yaitu harus mengetahui gerak-gerik imam. Karena tidak mungkin kita akan mengikuti tapi tidak tahu perpindahan orang yang diikuti. Polanya orang yang diikuti kita nggak tahu lah akan ikut apanya. Nah, kemudian diterjemahkan untuk mengikutinya ini dengan apa? Kalau dalam kitab Durros disebutkan dengan melihat imam atau melihat barisan, atau mendengarkan suaranya imam, atau mendengarkan suaranya suaranya barisan, nggak suaranya imam, atau suaranya mubalek. Mubalek itu orang yang menyampaikan suaranya imam ketika imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini namanya mubalek. Nah, terus mubalek di sana baik itu orang sholat atau tidak sholat, bahkan orang fasik pun bisa asalkan kita percaya. Karena yang terpenting adalah kita punya dugaan kuat bahwa imamnya berubah, imamnya ngalih. Tapi kalau demikian berarti untuk mengetahui gerak-geriknya imam yang terpenting zon kita, jadi mengetahui dengan tanda-tanda yang kuat bahwa imamnya telah berubah, berpindah-pindah. Kalau seperti ini kita aktualisasikan, kira-kira
omongannya orang fasik dengan speaker lebih bisa dipercaya mana? Nah, lebih jelas mana? Orang fasik masih bisa ngapusi, tapi kalau suaranya speaker nggak akan pernah. Nah, berarti kalau demikian Robit dengan speaker dengan televisi bahkan tidak masalah. Ini cara mengkontekstualisasikan. Kira-kira paham nggak ini kira-kira? Ini caranya. Tapi maaf kalau Anda tidak paham di dalam kitab, ya gak mungkin akan bisa mengkontekstualisasikan apanya yang dikontekstualisasikan, apanya yang diaktualisasikan. Isinya saja nggak tahu. Ini cara yang diantaranya melihat mansanya, madarnya. Madar itu apa? Prinsipnya yang terpenting adalah mengetahui gerak-gerik imam dengan cara dzon, dengan cara dugaan kuat yang memakai tanda, baik itu diberitahukan oleh orang fasik atau diberitahukan oleh orang lain. Tentunya kalau sekarang dengan pakai mic speaker yang sudah bisa kita ketahui di mana-mana, di masjid-masjid pakai speaker yang sehingga dengan mendengarkan speaker itu kita sudah takbir di belakang, karena iktimat speaker, no problem. Nah, ini caranya aktualisasinya. Ini kalau dilihat mana takbirnya speaker gak akan nemu, gak akan ketemu. Ini. Nah, dalam hal ini tidak hanya di dalam masalah urusan fikih ubudiyah, masalah muamalah pun juga demikian. Perlu dikembangkan, diaktualisasikan sesuai kondisi sekarang. Contoh saja di dalam masalah zakat fitrah. Zakat fitrah pakai beras itu tidak pernah ada di dalam hadis. Makanya kalau Anda zakat fitrah dengan pakai beras itu bid'ah. Tidak ada memang. Nah, yang ada innallaha faradha shadaqatul fitri so'an min zabib au so'an min syair au so'an min burin, amin syair, amin burin au syair niku tok. Lah, kenapa Rasulullah kok di situ mengatakan Allah Ta'ala mewajibkan zakat fitrah kok dari satu sok kurma, satu sok anggur, gandum? Oh, karena makanan pokok di Mekah semacam itu, di Arab makanan pokok semacam itu. Kenapa kok di situ? Karena tujuan zakat fitrah itu aghnuhum anisu'al fi hadzal yaum, biar dia itu tidak minta-minta di hari itu, yang tentunya dicukupinya harus dengan makanan pokok. Punya uang, tidak punya beras, tidak punya makanan pokok, tetap nggak cukup. Nah, dari ini Imam Syafi'i mengembangkan di dalam masalah zakat fitrah itu sing penting makanan pokok. Nah, ini aktualisasinya. Kalau dalam hadisnya nggak ada. Nah, makanan pokok itu apa? Ya kita tentu akan bisa menghukumi berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau daerah sini mungkin beras jagung, kalau di sana mungkin beras putih. Tapi rata-rata di Indonesia ya beras putih, bukan beras jagung. Beras jagung itu hanya sebagian kecil, atau karena dalam keadaan mendesak, atau karena sakit kencing manis. Berarti itu bukan makanan pokok yang secara ikhtiar. Nah, kalau demikian beras putih. Ini caranya untuk mengembangkan masalah. Dalam akad wal-kalam misalnya, di dalam akad wal-kalam dalam masalah muamalah, di sana di dalam Fathul Qorib ini tidak saya tulis, tapi Anda bisa dalam Fathul Qorib ketika wakalah mutlaqah, bagi orang wakil tidak diperkenankan untuk menjual kecuali dengan harga yang layak, harga yang wajar. Kedua, tidak boleh dihutangkan. Ketiga, harus dengan nakdun. Nakdun itu kalau dalam kitab semuanya pakai nakdun. Tidak boleh dengan fulus. Di nakdul balad tidak boleh dengan fulus. Wa in rajat rawajan nukut, walaupun berlaku seperti berlakunya nukut. Loh, itu dalam kitab. Tapi kalau sekarang malah justru dijual dengan nukut, gak sah. Hukumnya terbalik. Loh, kenapa? Karena
Di dalam kitab salaf disebutkan dengan nakdun berupa emas dan perak, sebab waktu itu mata uangnya emas dan perak. Sehingga kalau kita jual dengan fulus, ini sudah tidak begitu laku dan akhirnya akan menambahi pekerjaan yang lain. Nah, tapi kalau zaman sekarang kita jual dengan emas malah justru rugi, karena nanti akan bisa menjual emas lagi belum tentu untung. Yang bisa instan hanya bukan fulus juga uang, uang kertas semacam itu sekarang, tidak dengan fulus enggak. Demikian pula ini caranya, ini paham ini. Jadi kita tidak usah pakai teknya harus nakdun. Dalam akad kirot juga demikian. Di dalam akad kirot, di sana itu syaratnya harta yang digunakan akad kirot harus nakdun, harus emas perak. Tidak boleh urut, tidak boleh berupa fulus. Kenapa? Ya kita harus tahu alasannya. Kenapa dirumuskan semacam ini? Dirumuskan semacam ini dikarenakan jangan sampai akad kirot itu bagi laba ini membebani kepada amil dengan pekerjaan yang tidak masuk di dalam pekerjaannya mengembangkan uang tersebut. Kalau di situ dengan urut, misalnya kalau zaman dulu kan mata uangnya emas dan perak, kalau nanti kita punya gabah nih, saya gabah kamu kembangkan nanti bagi hasil, tidak boleh. Karena apa? Karena masih membutuhkan pekerjaan lagi, yaitu menjual gabah. Di mana penjualan gabah ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya kirot. Nah ini kan zalim namanya, karena memberi beban yang tidak merupakan pekerjaan yang semestinya. Kalau di dalam akad itu dengan pakai pakai nakdun itu zaman dulu. Karena apa? Karena emas dan perak waktu dulu. Kalau sekarang akad kirot dengan emas perak, punya emas 1 kilo ini kamu kembangkan, malah nggak sah. Padahal kalau di dalam takbirnya sah, malah harus emas. Tapi kalau zaman sekarang malah nggak sah. Kita aktualisasikan zaman sekarang. Kenapa? Karena emas dan perak itu zaman dulu adalah mata uang. Nah ini. Demikian pula di dalam masalah zakat. Seperti dalam kitab yang wajib zakat itu menurut mazhabnya Imam Syafi'i ada 6 harta. Di antaranya adalah nakden, emas dan perak. Tidak ada kewajiban zakat uang, itu tidak ada. Sama cari kitab manapun yang kitab salaf. Kalau kitab-kitab kontemporer sekarang sudah mulai jawab, kan kontemporer itu mengembangkan itu. Nah kita semestinya harus bisa membuat kitab-kitab kontemporer. Makanya saya biasa melihat kitab kontemporer, dan di dalam batu masail PB pun tidak boleh menggunakan kitab kontemporer. Nah, alasannya apa? Karena kita bisa bikin kontemporer sendiri. Kenapa harus mengikuti mereka? Karena itu namanya. Nah itu. Nah dalam zakat uang kita lihat permasalahan kewajiban zakat nakdun itu karena alasannya asman. Ilatus samaniyah, asman itu dijadikan sebagai alat beli. Nah sekarang alat beli bukan emas dan perak, berarti alat beli uang, karena itu uang juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena termasuk alat beli. Ini cara aktualisasinya ini. Mudah kan? Mudah sulit. Mudah. Nah, nggak usah kita bikin apa itu namanya sulit. Ini kita dalam masalah apapun, termasuk hutang. Kalau sampean, jadi saya pernah waktu masail di sarang tuh. Saya waktu itu ada pertanyaan, ada orang hutang dalam waktu zaman Belanda dulu uang 500 rupiah. Nah zaman Belanda dulu itu uang 500 rupiah itu menjual sapi. Uang 500 rupiah itu. Uang zaman kecil saya mulai ada motor 70 itu modal bebek itu harganya 200 ribu. Tapi 200 ribu saya juga tidak bisa membeli waktu dulu. Nah
Kemudian dia mempunyai hutang 500 rupiah, pada waktu sekarang 500 rupiah nggak laku, bisa bayarnya sekarang. Nah ini bagaimana? Apa harus membayar 500 rupiah karena dulu waktu itu dibayar itu bagaimana? Nah ini kita aktualisasikan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kutubus Salaf, apabila hutang fulus, kemudian fulus itu dibatalkan oleh sultan, tetap wajib membayar fulus seperti yang dihutang karena sesuai dengan yang dihutang. Nah, itu kita tulis begitu bicaranya. Tapi kita jangan terjebak loh, berarti kalau gitu kan 500 dibayar 500. Oh beda. Loh bedanya gimana? Karena di dalam kitab turas yang mengatakan fulus harus dikembalikan kepada sesuai dengan banyaknya dulu, bilangan hitungannya dulu, dikarenakan walaupun dibatalkan oleh sultan, karena waktu dulu itu namanya uang itu gram-graman, fulus itu perak, gram-graman. Nah gram-graman itu artinya bagaimana? Itu kalau kita membawa uang itu ya beratnya sesuai dengan anunya itu. Kalau 1 gram ya 1 gram, 2 gram ya 2 gram, 3 gram ya 3 gram. Kalau sekarang kan enggak, namanya 1 dirham ya hanya 1 kertas, 2 dirham ya 1 kertas. Padahal mestinya kalau kita bicara 1 dinar itu kan 4 gram, 1 dinar itu 4 gram. Tapi kalau sekarang enggak, 1 dinar 1 kertas. Dan ketika dibatalkan oleh sultan, dibatalkan oleh pemerintah, enggak laku. Makanya kalau walaupun kitabnya semacam itu kita kaji, berarti tidak kita harus membayar, tidak membayar atau mengembalikan sebagaimana uang sekarang yang waktu zaman Belanda, tapi nominalnya. Lah nominalnya bagaimana? Kalau dulu nominal uang itu mengikuti emas, tapi kalau sekarang nominal uang tidak mengikuti emas lagi, tapi masih serasi dengan emas. Kalau maju mundurnya uang sekarang tidak dengan menggunakan emas tapi menggunakan pasar, naik turunnya pasar. Nah ini bagaimana caranya? Kita mengaktualisasikan, yaitu dicukupkan dengan disamakan kira-kira dulu itu kalau digunakan emas waktu dulu berapa gram. Nah itulah yang harus dibayarkan zaman sekarang. Lebih-lebih zaman sekarang itu di dalam uang 1 tahun itu sudah turun setidaknya hampir 30%. Makanya uang 10 juta 3 tahun kemarin dengan 10 juta sekarang walaupun banyaknya sama, tapi nilainya enggak sama. Saya ingat dulu waktu berangkat di Lirboyo itu, saya berangkat sangunya aja masih 2.000 rupiah sudah cukup kok. Nanti berangkat pondok itu sangunya cukup 2.000 rupiah. Pendaftaran 1.000 sudah cukup. Lalu sekarang nah ini kita jangan terfokus dengan kitab turas yang mengatakan harus dikembalikan kepada aslinya dulu. Kenapa? Karena konteksnya nggak sama. Tapi bukan berarti kita merubah kitab turas gitu. Nah makanya seperti kemarin Pak Profesor Dr. Nasaruddin mengatakan bahwa kitab kurikulum di pesantren perlu dikaji ulang lagi. Ya memang ada benarnya dalam arti kontekstualisasinya tidak secara tekstual. Tapi kalau dirubah, dihilangkan, diganti dengan kontemporer, itu juga salah. Karena kita tidak tahu aslinya. Sebab kalau tidak kontemporer pendapatnya orang sekarang, nah pendapatnya orang sekarang ini asalnya dari mana? Kita nggak tahu. Biar yang kitab aslinya saja nanti berubah-ubah karena kontemporer yang sekarang ini mungkin pada zaman yang akan datang juga nggak layak. Tapi kalau kitab turas masih tetap kita kaji dengan mengikuti ilatnya, akan kondisional, akan valid, akan selalu eksis kapan saja. Makanya termasuk yang sekarang ini lagi marah tentang mendirikan negara Islam, khilafah, terus daulah Islam. Dia nggak paham dengan kitab turas, nggak paham. Karena memang kitab turas yang beredar kita itu daulah Islam itu
adalah kitab-kitab yang memang produknya dari negara Islam. Yang harus daulah Islam itu adalah kitab-kitab daerah-daerah yang memang ditaklukkan orang Islam menjadi miliknya Islam, bukan miliknya orang Islam. Tanah itu menjadi miliknya Islam, yaitu dengan cara dulu itu mentaklukkan orang kafir, yang sehingga dia melarikan diri, tanah dikuasai orang Islam, atau dia ketakutan lari dulu terus dirampas oleh orang Islam, atau akad damai dengan dia membayar pajak kepada orang Islam. Tapi di sekarang itu tidak seperti itu, tidak ada istilah tanah ini miliknya Islam, nggak ada, apalagi di Indonesia, dan juga nggak pernah ada penaklukan orang Islam kepada non Islam. Yang ada dan keamanan, tidak ada keamanan Islam, nggak ada keamanan non Islam, yang ada keamanan bangsa. Makanya nggak pas. Makanya yang kadang-kadang saya melihat dari orang-orang pesantren, wah itu khilafah itu ada, memang dalam kitab ada. Itu seorang yang nggak paham gak bisa mengkontekstualisasikan. Kenapa? Melihat teksnya wajib semacam itu saja. Padahal kalau kita tahu, udah pas sekali kondisinya, terus statusnya tanah itu juga nggak pas. Oleh karenanya kalau di dalam kitab di sana itu ada kafir dhimmi, ada kafir mu'aman, ada kafir mu'ahad. Kenapa? Karena itu miliknya orang Islam. Kalau ada orang lain masuk, berarti harus menyewa. Seperti orang luar masuk di Indonesia kan harus menyewa dengan bayar paspornya, itu visanya. Nah menyewanya itu ada kalanya dengan bayar pajak, berarti namanya dhimmi. Terus ada kalanya tidak menyewa tapi hanya perizinan sebatas untuk belajar, sebatas untuk mengetahui keadaan, yaitu mustahman yang didahulukan oleh Allah. Wa inna haddun minal musyrikina sajarat fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighum amanah. Dan nanti kalau setelahnya tahu, harus kita kembalikan ke tempat yang aman. Ada kalanya mu'ahad, yaitu gencatan senjata damai dengan 10 tahun atau dengan tanpa batas waktu. Loh, tapi kalau di negara seperti negara bangsa nggak akan ada semacam itu. Karena apa? Nggak ada mereka nyewa di tempatnya orang Islam, karena ini bukan miliknya orang Islam. Kenapa tidak pernah ada Islam menaklukkan non Islam di Indonesia atau di daerah-daerah selain Indonesia, yaitu negara bangsa? Ini loh, ini yang kadang-kadang kita sulit karena memang dari pesantren sendiri yang tidak mampu mengaktualisasikan kitab. Hanya bicara teksnya saja semacam itu, tapi tidak ngerti kenapa teks itu harus ada yang semacam itu, kenapa rumusan itu harus ada semacam itu. Ini nggak dipahami. Akhirnya banyak yang dukung dari orang-orang yang nggak begitu paham. Wah, perlu ada khilafah, perlu daulah Islamiyah. Loh, ini milik siapa? Tanah itu milik siapa? Gitu nih. Terus alasan, dulu kan sudah pernah dikuasai orang Islam seperti di Demak. Ya kalau Demak saja silakan misalnya. Kalau sekarang kan bukan Demak saja, kalau Indonesia kan gitu ya. Nah, berarti kalau Demak saja berarti akan otonom seperti Aceh dan sebagainya, silakan. Nah, kan tinggal masyarakat sana mau apa enggak kan gitu loh. Loh ini loh, ini cara mengkontekstualisasikan kitab tulis yang semacam itu. Kita jadikan bahwa kitab-kitab itu adalah sebagai historical atau sebagai history student, kita jadikan sebagai penelitian di dalam sejarah, penelitian di dalam merumuskan hukum begitu saja. Tapi harus ada nih. Kalau dihilangkan nanti sampai baca kitab kontemporer hukumnya semacam ini, bingung lagi nanti. Kenapa kok seperti ini nggak tahu. Tapi setelahnya ada kitab Turat, bahasanya seperti ini, terus dikembangkan kondisi sekarang semacam ini. Akhirnya kita bisa mengikuti kapan saja. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam kitab Turat itu ada metodologi yang telah disebutkan di sana. Ada alasan-alasan yang disebutkan di sana. Kecuali kalau nanti itu hal-hal yang memang sifatnya dogmatif, sifatnya doktrin, seperti halnya masalah had, ini nggak bisa diaktualisasikan karena itu dogmatif. Seperti
Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajridum samanina jaldah wala tuqbalu lahum syahadatan abadah ulaika humul fasiqun illal ladzina tabu min ba'di dzalika fa in fa'aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang menuduh zina tanpa didasari saksi 4, dan saksi 4 itu harus mengetahui masuknya seperti halnya timba masuk di sumur, atau jarum masuk di jahitan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada saksi 4, maka yang menuduh itu harus dihad. Ini walaupun dengan bukti otentik, dengan adanya foto, dengan adanya CCTV, tetap tidak bisa. Karena masalah had itu adalah urusan ta'abudi, dogmatif, yang semestinya harus dihindar, sebagaimana hadis idra'ul hudud bisyubuhat. Dan kenyataannya lama-lama di dalam alat-alat elektro juga nggak bisa digunakan untuk nggak bisa dipercaya, karena sekarang malah pinter orang yang ngedit itu. Ini kalau kita pakai foto yang semacam itu juga dipercaya kan ya, nanti bahaya. Nah, karena ya pinter orang ngedit ini kalau dalam hal-hal yang dogmatif. Dan masalah hal yang dogmatif atau tidak, ini kadang-kadang di dalam ulama juga masih banyak perbedaan pendapat. Contoh seperti bersuci dengan air, itu termasuk dogmatif apa termasuk rasional? Ini berbeda. Yang sehingga nanti bolehkah kita mensucikan mensucikan anjing dengan pakai sabun, tidak pakai dengan debu? Ini karena berbeda di dalam meneliti apa itu dogmatif, doktrin, apa memang ta'akuli, hal yang bisa dirasionalkan. Kalau menurut Imam Syafi'i, hal ini bisa dirasionalkan. Apa itu hal dogmatif? Hal dogmatif yang sehingga tidak diwakili dengan yang lain. Makanya dengan selain air atau selain debu tidak bisa. Ya, alat sesuci itu menurut Imam Syafi'i hanya 2, air dan debu. Selain itu nggak ada. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'annya disebutkan wa yunazzilu minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih. 1. Kedua, di dalam hadis ju'ilat al-arduli masjidan wa turbatuha tahura. Bumi ini aku jadikan tempat suci, tempat sujud, dan debunya aku jadikan alat suci. Dalam Qur'annya, dalam hadisnya, alat sesuci hanya 2, air, ayunazilu minas sama'i ma'an yutahhirakum bih. Kedua, debu. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, setiap sifat, setiap syarat, setiap istisna itu atau mukhasis itu bisa dijadikan mafhum, bisa diambil mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, atau istilahnya itu bisa diasumsikan. Tapi kalau menurut Hanafi tidak bisa diasumsikan. Contohnya ini, kalau di situ air, Allah Ta'ala mengatakan wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air digunakan untuk sesuci. Ini menurut Imam Syafi'i bisa diasumsikan selain air gak bisa digunakan untuk sesuci, pakai mafhum. Kalau menurut Hanafi enggak, hanya Allah menjelaskan air digunakan untuk sesuci, tapi Allah tidak pernah melarang sesuci dengan selain air. Nah, ini karena itu nanti di dalam sesuci tidak harus dengan, kalau menurut Syafi'i harus dengan menggunakan air. Harus dengan air. Kemudian kalau Imam Hanafi tidak harus dengan menggunakan air, makanya dijemur, sudah hilang. Terus seperti orang-orang yang biasanya punya anak kecil, kasurnya biasa diompoli oleh anak-anaknya, baunya kencing. Ini kalau kita cuci kan ya repot. Nah, akhirnya kita jemur sampai hilang bau, warna dan rasa, sudah menurut Imam Hanafi suci. Nah, Syafi'i tidak. Kenapa? Karena sesuci ini merupakan hal yang ta'akuli, bisa dirasionalkan, bisa diketahui tujuannya, yang penting hilang.
Tapi menurut Imam Syafi'i, enggak, itu doktrin agama. Tidak hanya hilang. Oleh karenanya di dalam kitabnya Imam Syafi'i ada istilah najis hukmiyah, najis ainiyah. Kenapa? Karena dogmatif, urusannya normatif. Walaupun sudah hilang, kalau tidak disucikan, karena ini urusan ibadah, tetap gak suci. Nah ini barangnya hilang, ya hukumnya saja najis. Mereka disebut najis hukmi. Kalau Hanafi gak ada najis hukmi itu. Pokoknya yang penting sudah hilang, ya tidak masalah. Tapi dengan ini nanti akan merembet. Kalau gitu, wudu itu termasuk ta'budiyah tak kali, karena itu bersuci. Kalau menurut Imam Syafi'i merupakan dogmatif. Nah, karena dogmatif urusan doktrin, nggak bisa dirasionalkan. Setiap ibadah harus dengan niat. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Harus niat. Tapi Hanafi enggak, itu masalah tadi itu. Masalah ta'akuli bisa diketahui maksudnya, makanya wudu tidak harus niat. Pokoknya yang penting dibasuh kan ya sudah cukup, gitu ya. Ini terus berkembang di dalam masalah yang lain. Kalau kita tahu metodologi yang semacam ini yang disebut manhaj, manhaj itu istilahnya orang yang mengikuti suatu pendapat ulama, tidak mengikuti hasil teksnya, tapi mengikuti hasil metodologinya, hasil cara perumusannya, yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Asy'arani, yaitu al-muqallid mangkana kalamuhu mundarijan tahta qaidatin min qawaidi imami. Orang yang taklid sejati itu adalah orang yang di dalam perumusan hukumnya mengikuti metodologinya imamnya, bukan mengikuti teksnya. Yang kadang-kadang antara santri dengan guru berbeda di dalam memberi keputusan. Nah ini di antara cara kontekstualisasi. Oleh karenanya, kalau Anda mengetahui semacam tadi itu, ta'budi ta'akuli, akhirnya sholat di pesawat itu sah apa tidak? Walaupun belum pernah dirumuskan dalam kitab Syafi'iyah, juga belum pernah dirumuskan dalam kitab Hanafiyah, bahkan mazhabul arba belum pernah membahas, karena memang hal yang sangat baru, belum pernah ada. Tapi kita bisa berani mengatakan, menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, sholat di pesawat tidak sah. Menurut mazhab Hanafi sah. Loh kenapa? Karena setiap ada sifat, ada syarat, ada istisna disebutkan di dalam hadis atau Quran, ini akan bisa mengeluarkan mafhum. Nah, sehingga mafhum mukhalafah nanti bisa melakukan asumsi. Kalau tadi dikatakan ju'ilat ala arduli masjidan waktu batu atau buro, bumi ini dijadikan tempat sujud dan debunya dijadikan alat sesuci, berarti tempat sujud lain di bumi tidak sah, harus di bumi. Nah, kalau di pesawat berarti tidak sah. Tapi walaupun tidak sah, ditetapkan untuk melakukan sholat karena darurat, namun nanti kewajiban untuk mengulang. Tapi Hanafi enggak. Hanafi, loh, Allah Ta'ala menjadikan bumi itu tempat sujud, tapi tidak pernah menjadikan bahwa tempat sujud itu harus bumi. Ya. Sujud harus di bumi, tidak ada. Nah, oleh karenanya dimanapun bisa dengan dalil faiza amartukum bisyai'in minhu faiza amartukum bisyai'in fatu minhu mas atau bisanya kita di sana ya bisa. Loh. Ini walaupun dalam kitab tulis belum pernah ada rumusan sholat di pesawat, tapi dengan cara aktualisasi pakai metodologi mereka, kita mampu menjawab dan tanpa merubah rumusan. Ini caranya kita aktualisasi. Dan masalah apa saja bisa digunakannya. Ini diantaranya. Nah nanti kalau kita terus kembangkan lagi, Watul batu atau kuro, akhirnya Quran yang di situ tulisannya tanah seperti dalam tayamum, fatayam mamu so'idan tayyibah. Mestinya so'idan itu maknanya bumi. Yang karena ada so'idan zalako orang yang bereseti. Berarti kalau di situ, kalau dimaknani bumi, tayamum itu yang penting dengan bumi. Bumi itu perkara yang ada di bawah. Oleh karenanya kalau menurut Imam Malik, tayamum itu bisa dengan menggunakan batu, bisa menggunakan dengan kayu, bisa menggunakan dengan apa saja, padas dengan apa saja yang ada di bumi. Tapi Mas Syafi'i tadi, karena Mas Syafi'i mengatakan itu harus dogmatif, itu tidak bisa kita kembangkan.
Karena Allah Ta'ala menjadikan alat sesuci tadi itu hanya debu dan air, maka yang dimaksud soid dan bumi itu harus debu. Berarti selain debu gak boleh. Makanya tayamum dengan pasir, tayamum dengan tepung, tayamum dengan kereweng, gak sah menurut Imam Syafi'i. Ini kita akan bisa menjawab masalah-masalah apa aja bukan ini. Ini diantaranya berarti satu manhaj metode yang pertama untuk mengaktualisasikan masalah, untuk mengembangkan masalah, yaitu dengan manhaj, taklid manhaj. Taklid manhaj itu apa? Kita dalam merumuskan hukum mengikuti metodologi mereka di dalam merumuskannya, bukan mengikuti teksnya. Nah, ini. Makanya kalau kita pakai manhaji, kita takhrij seperti zaman sekarang ini, kita zakat fitrah dengan menggunakan uang tidak masalah, walaupun kita mengikuti mazhab Syafi'i. Kenapa? Makanya kalau Imam Syafi'i tadi itu menyebutkan bahwa zakat fitrah itu karena makanan pokok, sebab yang dibutuhkan itu makanan pokok, berarti beliau tidak mengatakan dogmatif. Nah, bisa logis, yang penting sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekarang itu yang dibutuhkan itu bukan beras, kebanyakan uang, apalagi dalam pandemi semacam ini, berarti uang boleh, itu semacam itu cara mengembangkan masalah. Namun untuk mengembangkan masalah yang dengan cara metodologi ini masih rawan. Banyak dari ulama-ulama kita yang masih kental dengan teksnya. Nah, yang tekstual itu masih kuat, ya akhirnya tidak banyak yang tidak mau. Ya silakan, nggak masalah. Nah, ini, jadi kesimpulannya di dalam masalah ketika sudah tidak ada ada jawaban sama sekali dalam kutubus salaf, maka perlu kita dengan mengikuti manhajnya. Nah, tapi kalau ada ini apakah boleh? Ini menurut dari ulama-ulama yang masih kental di dalam teksnya, ya harus dengan yang ada saja. Tapi kalau saya enggak ada yang ada, tapi walaupun teksnya seperti itu, biasa saya menghukumi hukumnya berbeda. Kenapa? Ya dengan cara aktualisasi itu disesuaikan dengan situasi kondisi yang sekarang ini. Ini diantara cara kita mengembangkan masalah. Kemudian ini kalau di dalam masalah ubudiyah, di dalam masalah ibadah. Lalu untuk apa itu namanya, selain dalam ibadah, ini masih belum ada belum lagi nanti masalah seperti DNA, barang itu sama baca sendiri itu ada. Kalau tidak usah saya jabarkan keseluruhannya kan ya. Nah, itu ada. Jadi walaupun dalam zaman dulu gak ada DNA, sekarang ada DNA, tapi bisa diputuskan. Kenapa? Madarnya don. Tapi di dalam masalah hukum bukan madarnya don, tapi ilmun. Makanya tidak bisa dijadikan pijakan secara utuh di dalam masalah DNA, tapi bisa dijadikan penguat. Namanya pendukung. Kemudian cara dan modal mengkontekstualisasikan kitab Duros. Pertama, mengedepankan sumber primer. Ini harus tahu. Berarti sumber primer itu sistem bermatematik untuk menentukan rujukan, misalnya dalam mazhab Syafi'i akan lebih intensif, serius dan kritis terhadap karya Imam Syafi'i sendiri. Kemudian karya muridnya terdekat. Jangan pindah kepada mazhab lain sebelum tuntas. Kedua, mengkaji hasil rumusan ulama, misalnya tidak lagi secara doktriner dan dogmatif, namun dengan cara kritikal studi, kritiki bagaimana cara sebagai cara pemikiran intelektual historis atau history of ideas. Artinya kita mengkaji sejarah pemikiran ulama sekaligus latar belakang mengapa ulama tersebut berpendapat, mengapa ulama itu merumuskan, seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Kemudian untuk muamalah itu yang paling enak untuk ijtihad muamalah perlu kita ketahui dari esensinya bahwa
kehadiran muamalah itu yang paling terpenting ada dua, ada nanti hukum halal bainana wa bainal ta'ala, halal di antara kita dan di antara Allah, tidak ada tuntutan akhirat, tapi bisa dibatalkan dengan cara dihukum di dunia. Jika ada yang secara di dunia ini bisa resmi menang, tapi sebenarnya hukum akhirat tidak halal. Ada yang halal kedua-duanya, ada yang tidak halal kedua-duanya. Ini harus kita ketahui. Nah, modalnya pertama kita harus tahu esensi di dalam masalah hartanya orang lain yang tidak halal dimakan. Satu, kalau kita melihat dari firman Allah, firman Allah, la taqulu amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarodin. Berarti harta itu bisa menjadi halal murni kalau memang saling ridho-ridhoan. Dengan pikiran pula dalam dawuh Kanjeng Nabi, la yaqilu malumriin illa bidibi nafsin. Harta itu tidak halal kecuali dengan tibi nafsin. Dengan demikian kemajuan teknologi, kemajuan elektro atau kepintaran orang yang sekarang ini mulai merubah hukum formal dengan untuk untuk mendapatkan hasrat syahwat bisnisnya, ini sering hanya merubah dengan hukum formalnya saja biar akad itu legal. Sekarang seperti MLM setelah dilarang dirubah dengan berbagai macam, pokok yang penting bisa mendapatkan. Maka di sini harus kita kalter akad-akad yang kelihatannya itu secara formal sah belum tentu halal kecuali kalau memang ada tarodin. Contoh seperti Anda diajak makan oleh temannya, ayo Pak mau makan, ayo Pak Mas mau makan. Ini kalau Anda tahu bahwa dia di dalam mengajaknya itu hanya abang-abangi lambe, hanya pantes-pantesan saja, basa-basi, ini dalam secara hukum dohir halal karena dia sudah diajak. Di perkara ini nggak bisa, namun di dalam batin tetap haram Anda ikuti. Kenapa? Karena dia tidak rela untuk sama metok ikut makan. Kamu itu hanya pantas-pantasan saja. Terus seperti lagi kalau Anda lihat di dalam kitab-kitab seperti makan di warung. Dalam secara teks, sama datang di warung kemudian ditawarin makan Mas, ya Bu. Makan apa? Terserah lah. Boleh, ya boleh kena, soto kena. Terus apa itu namanya rawon, ya nggak apa-apa. Terus minumnya apa? Yang ada apa Bu? Kopi, ya nggak apa-apa. Susu ya nggak apa-apa. Terus dikasih makan. Ini kalau kita bicara dalam hukum formal, nggak wajib bayar. Nggak wajib bayar. Tapi tetap haram di dalam batinnya. Kenapa? Karena dia tidak akan memberikan kecuali dia mengharapkan uang dari Anda. Loh ini tuh. Ini yang perlu kita ketahui di dalam muamalah demikian. Makanya tidak bisa kita mengkhelat yang semacam ini agar halal, nggak bisa. Dan itu dilakukan dalam orde baru untuk menghalalkan judi dengan berbagai macam cara, dipindah dengan namanya kasop, SDSB. Itu kalau secara hukum fikih formal nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Yang bisa hanya fikih manhaj. Nah, kalau secara fikih formal, secara SDSB itu halal. Kenapa? Sumbangan dana sosial berhadiah. Masa kita akan mengharamkan sumbangan? Nyumbang kok nanti. Tapi secara manhaj kita tidak bisa. Yakin malum ini lebih dibinafsin. Adanya dia itu mau menyumbang bukan ikhlas menyumbang, tapi ingin mendapatkan hadiah yang horor dengan hadis nah Rasulullah anbail horor, gak sah, haram. Loh, semacam ini. Nah, oleh karenanya yang di dalam kitab-kitab fikih mungkin tidak sah, tapi esensinya halal. Contoh seperti jual beli najis, itu dalam fikih nggak sah. Jual beli teletong,
Tapi kita sekarang jual beli rabuk, tetong itu najis, cuman sama-sama ikhlasnya, sama-sama bisanya, sama-sama ridhonya, nggak masalah. Ini urusan hukum batin, ini hukum muamalah. Nah, lalu yang perlu kita ketahui bahwa di dalam hukum sah atau tidak sah di dalam hukum muamalah itu adalah sah secara pemerintah. Karena sah dengan secara pemerintah berarti ini tidak harus fokus dengan kitab fikih yang ada, sedangkan kitab fikih yang ada itu hanya sebagai pijakan untuk merumuskan undang-undang di pemerintah. Tapi yang dipakai dalam hal ini adalah undang-undang di pemerintah. Kalau masalah bisnis, yang mengikuti undang-undang OJK. Paham ini? Nah, ya harus semacam itu. Tidak bisa kita, karena ini hukum sosial. Jadi di dalam masalah hukum sosial ini bukan wewenangnya ulama, tapi wewenangnya pemerintah. Makanya sah dan tidak ini terserah di dalam OJK bagaimana mengesahkan apa tidak mengesahkan. Gak bisa kita mengikuti khilafiyah ulama, gak bisa. Contoh ini karena apa? Hukum sosial. Kita bedakan antara hukum ta'abudi dengan hukum sosial. Hukum sosial itu meliputi muamalah, munakahah, jinayat. Ini hukum sosial. Nah, hukum sosial ini tugasnya pemerintah. Tapi pemerintah harus tidak aku bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam dalam kitab fikih ini sebagai modal untuk merumuskan, dan pemerintah harus memilih salah satunya. Tidak bisa kita kembalikan kepada fikih. Makanya orang yang mengajak kembali kepada hukum Islam dari undang-undang orang bodoh itu akan geger. Contoh, ini pernah terjadi di Gondang Legi. Ada mutabani itu orang yang mengambil anak, dan karena dia tidak punya anak, terus hanya mengambil anak. Ketika akan mati kan, rumah ini diberikan kepada anak yang dipungut tadi, anak bupon. Nah, diberikan begitu saja, bahkan ya sudah biasa dan yang terjadi di daerah kita. Terus iki kanggo sampeyan nutuk awis. Begitu mati geger antara warisnya itu ponakan-ponakannya nuntut karena nggak punya anak, menganggap hibahnya tidak sah karena tidak ada qobet. Karena menurut Imam Syafi'i hibah itu harus qobet. Nah, terus kalau menurut Imam Malik hibah itu tidak harus qobet, pokok yang penting ada qabul sudah cukup. Nah, kalau ingin tahu nanti kenapa kok bisa perbedaan, ini yang harus kita kaji. Nah, ternyata setelahnya dimusyawarahkan sama-sama memanggil kiai. Yang satu kiai berdasarkan kitabnya Imam Malik, yang satu kitabnya Syafi'iyah. Ya enggak sudah selesai. Yang ini sah menurut Imam Malik, gak sah menurut Imam Syafi'i. Nah, kiai tidak punya otoriter untuk ilzam. Maka dalam hal ini kasus muamalah, kasus dalam sosial sah dan tidaknya jangan dikembalikan kepada kitab fikih, tapi kembalikan kepada undang-undang. Nah, undang-undang jangan sampai berbeda dengan fikih. Tapi yang penting ada pendapat dari ulama yang muktabar. Nah, dari Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu madzhabul arba'ah. Itu diantaranya. Ini. Di antaranya lagi sekarang, kalau ada orang punya dua anak, laki-laki misalnya Zaid dan Umar. Kemudian Zaid punya anak, sudah berkeluarga, Umar juga sudah berkeluarga, sama-sama punya anak. Lalu Zaid mati. Nah, berarti anaknya anak yatim. Terus ketika anak yatim mati, terus akhirnya mbahnya yang ini tadi, yang punya harta itu karena belum diwaris mati. Ini anaknya Zaid yang ditinggal mati dulu itu cara mazhab Imam Syafi'i nggak sah, nggak dapat warisan. Kenapa? Ibnu Ibnin mahjub bi ibni. Ini kalau kita ke Syafi'i tahu kalau Hanafi nggak bisa. Orang ini tidak salah, ayahnya mati ini juga tidak salah. Masa ayahnya mati ini malah kita menyesal kehilangan ayah terus gak dapat warisan? Bagaimana nasibnya? Rasional nggak kita begitu ya Imam Syafi'i semacam ini? Nah, ini dari kitabnya Hanafi tetap mendapatkan warisan tidak lebih sepertiga, tidak lebih dari bagiannya ayahnya. Kenapa? Karena
yang dimaksudkan nasakh di dalam ayat mawaris itu yang dinasakh adalah yang dapat warisan saja, yang tidak dapat warisan tetap gak dinasakh. Nah, di masalah min ba'di wasiatin tusuna biha audain itu dinasakh dengan yusikumullahu lidzakari mislu hadzal unsayain, hanya sebatas ahli waris saja. Makanya di dalam undang-undang tetap bisa mendapatkan waris pengganti. Loh, ini yang menang. Nanti jangan, woi secara Syafi'i nggak bisa, geger bagaimanapun nggak bisa. Nanti yang satu mengikuti Syafi'i, yang satu mengikuti Hanafi, geger terus. Nah, inilah tugas pemerintah di dalam masalah hukum yang urusannya sosial, wewenang pemerintah, bukan wewenangnya masyarakat, bukan wewenangnya kiai. Kiai untuk menjadi dasar dari urusan pemerintah harus mengikuti kiai. Inilah yang oleh Imam Ghazali didahulukan bahwa siasah mengatur umat itu terbagi menjadi 4, ada khilafah nubuwah, ada umaro sultan, ada ulama, ada wu'al. Khilafah nubuwah yang otoriter urusan dunia dan akhirat hanya pada zaman Nabi. Kalau sekarang sudah tidak mungkin akan geger keras itu. Nah, ulama, umaro itu wewenangnya semua hukum, semua masyarakat kecil dan besar menjadi wewenangnya ulama, menjadi wewenangnya umaro pemerintah, tapi hanya sebatas hukum sosial, hukum lahir. Ini urusannya pemerintah. Makanya ketika di dalam kitab fikih sah itu sah undang-undang. Jangan ini sah secara syar'an, sah secara syarak karena yang waktu mazhabnya Syafi'i yang berarti harus dipakai undang-undang itu saja. Kalau nanti yang pakai pemerintahnya tidak menggunakan Syafi'i ya tidak sah itu. Makanya dalam warisan, dalam menakah pun juga demikian, harus mengikuti yang secara ulama. Jangan sampai aku mengikuti pemerintah. Tidak boleh kita ono kitabnya sudah cukup, tidak bisa. Kalau hukum sosial. Makanya kalau ada orang kawin siri terus kemudian punya anak, jangan nuntut warisan. Secara syariat boleh ya nuntut syariat. Nah, yang semacam ini hukum sosial yang berbicara jangan kiai, yang bicara adalah pemerintah. Ini harus kita bedakan. Karena pemerintah punya otoriter semua masyarakat, tapi khusus di dalam hal yang lahir. Tapi ulama tidak bisa. Ulama itu tidak bisa ilzam, tidak bisa menetapkan punya kekuasaan kepada orang tertentu, yang ikut saja, yang tidak ikut ya tidak boleh. Dan khusus dalam masalah yang batin, tidak bisa mengikuti urusan yang sosial. Ini diantaranya. Para hadirin yang kami hormati, berarti walaupun nanti dihukumi sah secara pemerintah, kalau di situ buktinya nggak sah atau saksinya nggak sah, ya tetap haram. Harus kita pertimbangkan cocok dengan pemerintah dan cocok dengan syariah. Ini penting. Ini kalau masalah urusan sosial. Makanya kalau urusan sosial jangan dikatakan aku di dalam formalnya, jangan urusan halal dan haram melanggar undang-undang apa tidak. Tapi urusan halal haram ini urusan batin. Urusan batin. Oleh karenanya sampean mengambil sandalnya kawan, nggak tahu kalau itu sandalnya kawan, dikira sandalnya sendiri. Ini dalam cara syariat, dalam cara batin halal, gak haram. La yusabu bil hurmah wa la yusabu bil khilli. Gak dikatakan halal juga gak dikatakan haram karena gak sengaja. Tapi di dalam hukul dohir, ya tetap kamu bosok, harus mengganti dan harus kena denda. Ini diantaranya. Ini yang harus kita pahami untuk hukum istiad yang semacam ini. Dan kalau kita berbicara yang semacam ini lagi, hukum masalah hukum muamalah juga harus kita tahu esensinya bukan dari lafadznya. Misalnya kalau di Indonesia ini dengan menggunakan kata pinjam. Pinjam itu jangan diterjemahkan dengan ariyah. Karena kata pinjam esensinya di sini harus membalikan. Makanya tetap pakainya kordun, jangan ariyah. Nyilih ini lagi. Aku nyilih duit itu kordun. Kenapa? Esensinya bukan bahasa. Bukan bahasanya, maka jangan ditipu masalah urusan bisnis dengan bahasa, tapi esensi. Oleh karenanya, seperti di dalam hadis tidak boleh hutang dengan melebihi, dengan membayar yang melebih. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Kita harus tahu, harus paham. Qardin itu modulnya infak, karena untuk membantu kepada orang yang sangat membutuhkan.
Jangan sampai orang yang sangat membutuhkan ini kita bebani. Tapi kalau sekarang hutang di bank bukan orang yang membutuhkan, tapi orang bisnis, beda konteksnya. Ini cara mengaktualisasikan. Sehingga hukum bank, hutang di bank tidak sama dengan orang yang hutang karena kebutuhan. Nih, kita harus tahu kenapa mau du'ul qardi al-infak. Nah, ini bukan infak di dalam hal ini. Mirip dengan kirot, jadi untuk bisnis. Kalau bisnis harus ada imbal baliknya. Ini diantaranya. Hadirin hadirat yang kami hormati, teman-teman mahasiswa mahasiswi, sudah banyak yang saya sampaikan. Nanti kalau kurang akan saya tambah lagi, tapi biar kita bisa dialog dengan banyak, saya kembalikan dulu. Yang belum paham atau masih perlu ada manhaj-manhaj lain atau cara-cara lain untuk perlu disebutkan, insya Allah saya siap. Sebenarnya saya yang sudah sampaikan sementara.